got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down, oh God, still Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiani dari kelas Akuntansi C 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis dalam konteks global. Pengertian globalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai meluasnya pengaruh kebudayaan maupun ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi juga berarti terciptanya hubungan antar masyarakat di seluruh dunia dalam berbagai bidang kehidupan. Maksudnya adalah globalisasi adalah suatu proses yang mendunia antar sesama manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lain tanpa batas waktu maupun jarak. Seperti itu. Nah, di sini definisi mengenai bisnis global. Yang pertama adalah pergerakan pada produk orang jasa informasi ke segala penjuru dunia. Yang kedua adalah biasanya diatur dalam kesepakatan antar negara, bilateral, multilateral, standar 2 internasional. Maksudnya adalah bisnis global ialah aktivitas bisnis yang melampaui batas-batas negara serta terkoneksi hingga pada level kultural, politik, dan ekonomi. Perusahaan bisnis global sendiri merupakan unit bisnis yang telah memiliki kantor pusat di banyak negara dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi seperti itu. Nah, di sini adalah strategi bisnis global. Strategi bisnis global adalah sebuah pendekatan yang dilakukan dalam perusahaan untuk bisa mengembangkan bisnisnya secara global ke berbagai negara dunia. Cara menjalankan rencana strategis bisnis global adalah dengan memahami terkait bagaimana bisnis dapat berjalan di setiap tempat yang ada di seluruh dunia, seperti itu. Di sini adalah budaya dan etika bisnis global. Budaya dan etika dalam bisnis global. Budaya tidak hanya berlaku di lingkungan masyarakat saja, namun juga berlaku di lingkungan perusahaan dan menjadi hal yang terpenting. Mengapa? Karena apabila perusahaan ingin mengambil keputusan tanpa memerhatikan budaya yang ada, maka menyebabkan efek yang tidak bisa diprediksi seperti itu. Sedangkan etika bisnis adalah prinsip-prinsip mengenai sebuah kebijakan yang memberikan pedoman dalam aktivitas bisnis. Etika bisnis juga sangat penting untuk mengontrol aturan moral dalam perusahaan seperti itu. Nah, di sini poin pertama yaitu pemahaman budaya lokal. Di Indonesia kaya akan budaya lokal yang saat ini sudah terancam musnah. Namun ini dijadikan lahan bisnis yang menjadi salah satu alasan atau salah satu cara untuk melestarikan budaya lokal. Contohnya budaya yang berkaitan dengan bisnis, yaitu pariwisata. Saat ini tidak hanya dijalankan oleh pemerintah, namun masyarakat sudah mulai bergerak untuk memajukan budaya sendiri seperti itu. Poin yang kedua adalah komitmen terhadap kebijakan etika. Dalam bisnis harus komitmen terhadap kebijakan etika agar seluruh karyawan menjalankan bisnisnya sesuai dengan etos perusahaan, undang-undang yang berlaku dalam kebijakan perusahaan seperti itu. Poin yang ketiga adalah komitmen terhadap keberlanjutan. Sebagai sebuah strategi, keberlanjutan memerlukan pemimpin yang nilai-nilai dan etikanya yang sudah tanam dalam budaya perusahaan dan keterpaduan dalam seluruh aktivitas bisnis seperti itu. Poin keenam adalah komunikasi antar budaya yang efektif. Nah, komunikasi antar budaya mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis untuk menyatukan perbedaan di setiap perusahaan seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kepemimpinan yang sensitif budaya. Saat ini kita sudah memasuki era 4.0 atau yang biasa disebut revolusi industri keempat. Nah, di sini ada pepatah yang berbunyi, nothing stays the same in life, everything changes. Tidak ada yang tetap sama dalam hidup, semua berubah. Oleh sebab itu, sebagai pemimpin harus mempunyai daya adaptasi, harus lebih sensitif terhadap perubahan yang berdampak pada perusahaan. Nah, yang ketujuh adalah kebijakan keanekaragaman. Untuk menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap anggota merasa dihargai, diakui dan memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi.
Oke, yang kedelapan adalah berpikir jangka panjang untuk memastikan agar usaha kita tetap bisa berjalan baik di masa depan. Istilahnya seperti ini, apabila kita berpikir jangka pendek, maka kita tidak akan pernah bisa memikirkan bagaimana target penjualan kita di masa yang akan datang. Sebaliknya, apabila kita berpikir jangka panjang, maka kita juga akan memiliki kesempatan untuk memikirkan jangka pendek. Nah, berpikir jangka juga lebih banyak mempunyai kesempatan untuk mencari strategi baru. Nah, yang 9 adalah responsibilitas sosial perusahaan. Nah, untuk meningkatkan citra perusahaan, memperkuat brand mark perusahaan di mata masyarakat, dan mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Dan yang terakhir adalah evaluasi terus-menerus untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta mencari solusi terbaik dari kendala yang dihadapi dalam jangka waktu tertentu, seperti itu. Nah, di sini adalah peranan teknologi dalam bisnis global. Beberapa peranan teknologi dalam bisnis global ialah 1. Komunikasi, 2. E-commerce, 3. Manajemen rantai pasokan, dan yang keempat adalah analisis data, dan yang kelima adalah pembayaran internasional, dan yang keenam manajemen proyek, yang ketujuh keamanan informasi, yang delapan perluasan pasar, dan yang 9 adalah mobilitas karyawan, seperti itu. Terus tantangan dalam bisnis global. Nah, di era globalisasi saat ini, seorang pembisnis menyadari bahwa tantangan yang dihadapi saat ini semakin berat. Persaingannya bukan lagi antar lokal, melainkan sudah antar negara. Nah, di sini berapa tantangan dalam era globalisasi? Yang pertama adalah peraturan dan kepatuhan, dan yang kedua adalah fluktuasi mata uang, dan yang ketiga adalah perbedaan budaya dan bahasa, dan yang keempat pengiriman dan logistik, yang kelima resiko politik dan hukum, dan yang keenam tantangan keuangan, dan yang tujuh kompetisi global, yang terakhir adalah pengelolaan jarak jauh. Nah, di sini adalah hambatan dalam bisnis global. Nah, hambatan dalam bisnis global ialah kurangnya kapasitas nasional, lemahnya infrastruktur fisik, kurangnya kondusifnya kondisi sosial politik hukum, rendahnya investasi asing, biaya ekonomi tinggi, tenaga kerja yang kurang kompetitif, yang kesemuanya menjadikan produk-produk Indonesia kurang kompetitif di pasaran internasional, seperti itu. Nah, manfaat dalam bisnis global. Yang pertama adalah memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi dalam negeri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar industri dalam negeri. Yang terakhir adalah transfer teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Mungkin hanya itu penjelasan atau presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.